Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya Aulanesi Izzetia Hasibuan dengan NIM 07.15.23012 akan mengupas tuntas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 sampai 49. Bagian awal ini adalah peta jalan bagi para penegak hukum yang mengatur segala hal mulai dari definisi kunci tentang penyidikan dan penyelidikan hingga wewenang polisi untuk melakukan tindakan paksa seperti penangkapan, penahanan. Referensi utama kita adalah analisis tajam dari pakar hukum Yaya Harahap yang selalu menekankan bahwa pasal-pasal ini adalah pagar hukum yang memastikan bahwa setiap langkah prosedural harus sah dan akuntabel demi menjamin hak asasi manusia. Selanjutnya, pasal 149 KUHP ini secara umum membahas tentang ketentuan umum, ruang lingkup, dan tahap awal proses pidana, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Isi pokok KUHP pasal 1 sampai 49 menurut Yahya Harahap adalah buku ini sangat mendalam dan mengupas KUHP khususnya pada tahap awal penangkapan perkara. Bagian awal pasal 149 mencakup beberapa hal penting. Yang pertama, ketentuan umum dan pengertian pasal. Pasal 1 memuat definisi atau pengertian kunci yang akan digunakan di seluruh KUHP yang harus dipahami secara tepat. Penyelidikan, rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang-terangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaan berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penuntutan, tindak penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Yang kedua itu ada ruang lingkup dan fungsi KUHP. Pasal 2 sampai 3, pasal ini menetapkan bahwa KUHP berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan berfungsi untuk mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana material. Yang ketiga, penyelidikan. Pasal 4 sampai 10, bagian ini fokus pada tahap penyelidikan termasuk pejabat yang berwenang secara umum. Penyelidikan yang dilakukan oleh aparat polisi negara Republik Indonesia, tujuan dan tugasnya adalah mencari dan menentukan peristiwa yang diduga tindak pidana. Wewenang penyelidik menerima laporan, pengaduan, mencari keterangan atau bukti, melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, yang keempat ini penyelidikan pasal 11 sampai 49. Ini adalah bagian terluas yang menjelaskan secara rinci tentang tahap penyidikan yang merupakan inti dari penanganan perkara di tingkat kepolisian. Pejabat dan kewenangan penyelidik ada pada pasal 11 sampai 14. Penyidik pejabat polisi negara RI dan pejabat pegawai negara sipil atau PPNS tertentu. Wewenang utamanya adalah menerima laporan, memanggil sanksi atau tersangka, melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penangkapan, dan penahanan. Kemudian ada penangkapan pada pasal 16 sampai 19, yaitu ada syaratnya. Syaratnya itu berisi tentang harus ada pembuktian permulaan yang cukup, jangka waktu paling lama 1 kali 24 jam, kewajiban penangkapan, harus ditarik surat perintah penangkapan dan tebusan harus diberikan kepada keluarga. Penahanan. Pasal 20 sampai 31, syaratnya itu harus ada bukti yang cukup dan dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Jangka waktu penahanan itu penahanan oleh penyidik paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum. Jenis penahanan itu dari rutan, rumah tahanan atau rumah tahanan kota. Penggeledahan penyitaan pasal 32 sampai 49, penggeledahan rumah harus dengan izin ketua pengadilan negeri kecuali dalam keadaan mendesak. Penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap benda yang diduga keras sebagai barang bukti dan harus dengan izin ketua pengadilan negeri kecuali mendesak. Penyidik harus membuat berita acara penyitaan. Selanjutnya, yang terakhir itu ada pemeriksaan surat pada pasal 47 sampai 49, yaitu mengatur tata cara penyidik mendapatkan, membuka dan menyita surat-surat yang diduga berkaitan dengan perkara pidana juga harus dilakukan secara prosedur hukum. Jadi sekian dari saya. Sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa pemahaman mendalam atas KUHP pasal 1 sampai 49 sebagaimana ditekankan oleh Harahap adalah hal krusial
Pasal-pasal ini bukan hanya dapat prosedur melainkan instrumen untuk menjadi keseimbangan antara upaya negara dalam mencari kebenaran material dan perlindungan hak-hak tersangka. Kepatuhan dapat pada prosedur penyidikan, penyidikan hingga tata cara penggeledahan penyitaan yang diatur ketat di bagian ke awal KUHP ini adalah kunci utama tegaknya legalitas formal dan keadilan prosedural di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.